Selamat siang sahabat Kompas.com. Richard yang masih berharap berkarir di kepolisian kini dihadapkan sejumlah potensi bahaya. Lantas, apa jalan yang sebaiknya Richard pilih? Untuk membahas hal itu kita sudah memanggil pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISISS Bambang Rukminto. Halo, selamat siang Pak Bambang, salam sehat. Yang sehat. Selamat siang Mbak Priscilla. Baik, Pak Bambang, kita langsung saja. Ini kita pengen melihat dari sisi peraturannya sebenarnya. Memang kan status atau nasib Richard Eliezer ini kan menuai pro dan kontra ya Pak. Banyak yang setuju untuk oke, dibalikin lagi di Polri, ada yang enggak deh, jangan dulu. Nah, kalau melihat dari sisi peraturannya, sebenarnya apakah diperbolehkan Richard Eliezer yang merupakan terdakwa kasus pembunuhan kembali bertugas di kepolisian? Ya, kalau menurut peraturan kan ada dua peraturan di internal, ada peraturan Kepolisian Republik Indonesia nomor 7 tahun 2022 yang merupakan revisi dari peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011. Dalam peraturan tersebut itu seseorang yang direkomendasikan untuk pemberhentian tidak dengan hormat itu dengan syarat mendapatkan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun dan kemudian sudah divonis maksimal 2 tahun dan sudah berkekuatan tetap seperti itu. Itu terkait dengan peraturan di internal kepolisian. Tapi kita juga harus merujuk ada peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2003 terkait pemberhentian untuk personil kepolisian. Dalam peraturan pemerintah tersebut itu mengatur bahwa seseorang anggota kepolisian itu bisa direkomendasikan pemberhentian tidak dengan hormat dengan persyaratan mendapatkan hukuman pidana. Itu saja, jadi tidak ada ukuran 1 tahun, 1,5 tahun. Meskipun dalam pasal di PP tersebut juga berbunyi ada lanjutannya bahwa seseorang yang sudah dipidana ada klausul bahwa mendapatkan pertimbangan dari pimpinan instansi seperti itu. Baik. Jadi saya melihat itu berarti ada 2 peraturan ya Pak Bambang ya? Ya, kalau menurut tata perundang-undangan tentunya PP ini di atas peraturan Kapolri atau peraturan kepolisian. Makanya harusnya itu yang harus jadi patokan. Bisa cantolannya memang ada persyaratan ancaman hukuman 5 tahun di atas 5 tahun terus kemudian mendapatkan vonis inkrah maksimal 2 tahun seperti dalam peraturan Kapolri 14 tahun 2011. Hanya saja saya melihat begini, Richard ini ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun karena seperti didakwakan oleh jaksa dia dikenai pasal 340 subsidi 338 dan berencana, dan dia juga dalam fakta persidangan juga terlihat bahwa dia adalah pelaku penembakan yang mengakibatkan Joshua meninggal dunia. Bahwa dia sebagai justice kolaborator itu memang kita layak mengapresiasinya gitu. Karena untuk menjadi justice kolaborator tentunya membutuhkan keberanian, integritas yang tinggi seperti itu. Hanya saja poin sebagai justice kolaborator ini sudah diapresiasi oleh pengadilan negeri dengan memberikan hukuman 1,5 tahun. Makanya ini ketika ini ada usulan atau ada usulan untuk Richard ini masuk kembali ke kepolisian, ini sesuatu yang sangat berbeda sekali. Karena kepolisian Polri ini adalah lembaga penegak hukum yang seharusnya memang taat pada aturan dan tegak lurus pada aturan. Kasus Richard ini terjadi karena Richard tidak taat pada aturan tapi taat pada perintah atasan. Terlepas bahwa dia adalah seorang anggota polisi dengan yang level paling bawah sebagai anggota BRIMOB, tapi ini kan tidak dalam kondisi perang atau dalam kondisi operasi keamanan.
Makanya tetap saja hal itu tidak bisa dibenarkan, gitu. Tidak bisa dibenarkan. Makanya kalau ingin menjadikan ini momentum untuk membenahi organisasi kepolisiannya yang lebih baik, menuju polisi yang profesional, yang taat pada aturan, inilah saatnya. Makanya Polri tidak bisa sekedar mengambil kebijakan yang populer dengan menarik kembali, mengaktifkan kembali Richard sebagai anggota kepolisian. Resiko memang akan banyak pro kontra, tapi kalau ini benar-benar ingin dijadikan momentum untuk membenahi organisasi kepolisian, ini langkah ini yang harus diambil oleh Kapolri. Baik. Pak Bambang, tapi sebelum kasus Richard ini sebenarnya apakah ada begitu situasi serupa di mana seorang yang telah menjalani hukuman pidana lalu diterima kembali begitu untuk bertugas di kepolisian? Ya, kasus Broto Seno kemarin kan juga pernah mencuat kan, dan banyak lagi terkait dengan kasus-kasus yang sudah divonis pidana tetapi juga belum disidang etik, seperti kasus Irjen Napoleon Bonaparte misalnya, seperti itu. Makanya saya melihat kalau Richard ini diaktifkan kembali, ini akan menjadi presiden buruk. Kasus-kasus yang serupa terkait dengan seseorang anggota kepolisian yang sudah dipidana itu saja belum tuntas, belum kelar, belum ditegakkan aturan di internalnya. Ini menambah lagi dengan kasus yang serupa seperti itu. Baik, Pak Bambang, kita lihat beberapa hari lalu Kapolri menyatakan Richard berpeluang kembali di Korps Brimob Polri, tapi harus terlebih dahulu untuk menjalani sidang Komisi Kode Etik Kepolisian atau KKEP. Nah, bisa dijelaskan nantinya proses sidang ini akan seperti apa ya Pak Bambang? Apakah nantinya sama dengan Sambo kemarin atau seperti apa? Ya, sidang etik itu kan adalah ranah internal kepolisian ya, dan itu memang harus dilakukan untuk menentukan status seorang personel kepolisian, apakah ini diberikan sanksi ringan, diberikan sanksi sedang, atau sanksi berat. Ini memang sangat penting untuk kelanjutan kejelasan dan kepastian hukum status personel tersebut gitu. Ini harus digelar. Tapi kalau kita melihat selama ini banyak juga kasus-kasus yang tidak segera digelar meskipun sudah menjalani sidang pidana dan sudah mendapatkan vonis dari pengadilan pidana, yang seperti yang disampaikan tadi terkait kasus Napoleon Bonaparte, kemudian juga Brigjen Aris Budiman yang berbarengan dengan dengan Irjen Napoleon itu. Mohon maaf kalau saya salah sebut nama ya. Artinya apa? Kalau kasus Richard ini kembali dan tidak mengikuti aturan yang berlaku dan Polri tidak tegas, hanya sekedar mengikuti atau memilih kebijakan yang populer karena desakan masyarakat, ini ke depan itu akan muncul lagi hal-hal serupa. Kapolri bisa abuse of power atau menggunakan kewenangannya untuk melakukan hal yang serupa. Bisa merubah kebijakan seperti itu. Baik, tapi memang secara nanti proses sidangnya seperti Sambo kemarin ya Pak, memang nanti dari hasil putusan sidang vonis kemarin dijadikan pertimbangan, lalu memutuskan, lalu kalau misalnya memang di PTDH atau menerima sanksi tertentu nantinya akan dijalani setelah menjalani hukuman pidana yang 1 tahun 6 bulan penjara tersebut. Ya, semuanya harus digelar ya. Sidang etik nanti itu sesuai dengan peraturan kepolisian tersebut. Memang nanti kepolisian membentuk komite sidang etik ya, komite kode etik dan profesi, yang itu nanti akan digelar karena pangkat Richard ini masih di level paling bawah. Mungkin nanti atasannya langsung tidak sampai ke Kapolri yang membuat menggelar sidang komite kode etik tersebut. Lalu nanti setelah itu bisa ada proses banding atau sampai banding dan kemudian Kapolri yang memutuskan. Pak Bambang, tapi saya pengen lihat dari kacamata Pak Bambang sebagai pengamat kepolisian begitu kan. Memang kalau kita lihat sekarang ya di tengah masyarakat sendiri rasa optimistis bahwa
terkait ringannya vonis Richard nanti di sidang KKEP begitu, itu sangat besar begitu. Mereka sangat ingin bahwa Richard nantinya bisa kembali lagi di Polri bertugas begitu. Nah, tapi kalau dari kacamata Anda sebagai pengamat kepolisian, apakah Anda melihat Komisi Kode Etik juga akan bersikap ringan terhadap Richard, atau justru kemungkinan KKEP mengambil keputusan kebijakan pemecatan seperti Verdi Sambo kemarin? Kalau saya melihat tren sekarang, sepertinya KKEP nanti akan mengambil kebijakan yang populis ya, karena terkait dengan indeks kepercayaan masyarakat kepada kepolisian. Tetapi kalau ingin, tadi saya sampaikan di awal, kalau ingin melakukan pembenahan dan ini menjadikan ini momentum perbaikan Polri ke depan, tentunya mengambil sikap yang tidak populer. Salah satunya juga akan memberikan rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat. Karena apa? Kesalahan Richard ini sangat fatal, gitu, melakukan pembunuhan rekannya sendiri, meskipun atas perintah atasan, tapi kan tidak dalam kondisi yang bukan dalam kondisi tidak normal, itu bukan dalam kondisi perang atau dalam kondisi operasi keamanan. Ini hal yang dalam kondisi yang normal-normal saja. Artinya kan meskipun dalam tekanan apapun, seharusnya tetap ada upaya untuk menolak gitu. Tapi kan faktanya tidak demikian. Ya, kita memahami bahwa dia adalah seorang brimob, tetapi kesalahan ini tetaplah sebuah kesalahan yang harus resikonya harus ada pada sikap gitu. Makanya hukuman itu sangat pemberhentian tidak hormat ini sangat penting bagi organisasi Polri gitu. Karena di sisi lain tidak ada urgensi sama sekali untuk mengembalikan Richard dalam struktur aktif kembali pada kepolisian gitu. Urgensinya apa gitu. Makanya saya melihat bahwa kalaupun nanti diambil Richard ini akan diaktifkan kembali, pertimbangannya saya lihat hanya kebijakan yang populer saja, hanya ingin mengembalikan kepercayaan masyarakat, karena selama ini kepolisian kan dihantam dengan ketidakpercayaan dengan berbagai kasus. Tetapi hal seperti itu sebenarnya tidak perlu, karena saya melihat model pola-pola pencitraan seperti itu sangat instan dan sangat mudah berubah gitu. Makanya saya berharap sih Kapolri mengambil kebijakan yang saat ini memang tidak populer, tapi untuk membangun kepolisian yang lebih baik ke depan, yang lebih profesional ke depan, untuk mengambil kebijakan yang lebih tegak lurus pada aturan seperti itu. Tapi saya ingin tarik ke sisi Richard Eliezer, Pak Bambang. Kalau kita menilai lihat panjangnya perjalanan sidang ini, kan kita melihat bagaimana melihat seorang barada atau pangkat terendah dalam kepolisian ini melawan seorang jenderal bintang 2 di persidangan. Nah, apakah Anda melihat ini sebagai ada bahaya begitu yang mengintai jika Richard kembali lagi untuk berdinas di kepolisian? Ya, potensi ancaman itu selalu ada ya. Bukan hanya untuk di luar kepolisian atau Richard di dalam kepolisian. Potensi itu selalu ada. Tapi kalau melihat kultur kepolisian yang sejak awal dalam kasus ini pun banyak yang saling menutupi, kemudian juga yang menyeret sekian puluh orang dalam kasus ini, tentunya resikonya sangat besar sekali terkait dengan upaya ketidaksenangan dengan langkah Richard untuk membongkar kasus ini seperti itu. Tapi saya meyakini juga bahwa institusi Polri itu punya mekanisme sendiri untuk mengamankan personilnya gitu. Tapi kalau melihat kultur sekarang, sepertinya hal itu sangat bertentangan dan resikonya juga berat bagi Richard seperti itu. Saya melihat gini, terkait dengan Richard ini kan seorang yang berani, tulus, loyal pada atasannya dan memiliki kejujuran seperti itu, dan integritasnya juga layak untuk diapresiasi. Tetapi tidak harus di institusi kepolisian. Saya yakin dengan kapasitas dan kompetensinya dia, itu banyak kawan-kawan di luar yang bisa mendorong Richard lebih berprestasi lagi. Gitu.
Baik, sebagai penegasan Pak Bambang, berarti ini kalau misal kita bisa bilang saran begitu kepada Richard Eliezer, berarti Pak Bambang sebagai pengamat kepolisian menyarankan untuk tidak melanjutkan karir di kepolisian dan mencari pilihan lain untuk Richard Eliezer, begitu? Iya, saya menyarankan seperti itu, karena satu resiko potensi ancaman itu tadi selalu ada, di internal pun juga seperti itu ada. Dan satu sisi untuk Richard sendiri, dia akan lebih berkembang lagi di luar, di sisi lain juga akan lebih mengenakkan organisasi kepolisian untuk mengambil keputusan, karena Polri ini butuh berbenah. Mungkin Richard saat ini akan menjadi tumbal dari upaya untuk pembenahan Polri yang profesional, dan itu akan bicara terus sejarah gitu. Harapan saya sih demikian, tapi kembali lagi pada Richard sendiri, apakah dia tetap ingin masuk ke kepolisian dan kemudian aktif kembali seperti itu. Tapi resikonya seperti tadi, dan bagi kepolisian sendiri tentunya akan membuat dilema ya, dan pilihan-pilihan sulit, karena di satu sisi pasti ketika memberhentikan itu suatu kebijakan yang tidak populer, tapi kalau mengembalikan Richard seperti aktif kembali, akibatnya ini mengganggu upaya membangun kepolisian yang profesional, yang taat pada aturan, taat pada hukum seperti itu. Karena kalau ini terus terjadi, ini akan menjadi presiden buruk bagi Polri ke depan, dan bisa memunculkan hal-hal yang serupa gitu.